warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan movie time mengenai night sweet shops behind the swords. Oke. Selanjutnya saya nggak sendiri. Di sini saya bersama teman-teman saya. Di sini ada saya, Amalina Nabila, Devita Nabila Rahman, Gusti Mutiara Medina, Hanifah Rahmawati, Silna Hasni Dinar, dan Yohana Anastasia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada summary kasus. Dari film Nike Sweatshops, kita mengetahui bahwa perusahaan Nike mencoba menekan biaya produksi serendah-rendahnya dengan cara mengecilkan biaya manufaktur serta upah buruh dan meningkatkan volume produksi sehingga menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan perusahaan Nike tidak memperhatikan buruh, alat produksi yang tak terpelihara, dan kondisi pabrik yang memprihatinkan. Perusahaan Nike tidak mempedulikan terhadap hukum-hukum yang meliputi kesehatan, keamanan, buruh atau pegawai, lingkungan, dan isu mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya ada eksploitasi dari summary kasus tersebut. Yang pertama itu ada eksploitasi waktu, lalu ada eksploitasi jaminan kesehatan, lalu ada eksploitasi jaminan keselamatan, lalu ada eksploitasi upah. Selanjutnya, di sini ada teori pelanggaran dari film ini. Next. Yang pertama itu ada teori hak. Menurut kelompok kami, teori yang mendasari pelanggaran etika bisnis dalam film Nike Sweatshops Behind the Swords adalah teori hak. Teori hak ini sendiri merupakan sesuatu teori yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu, sehingga individu manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuannya. Nah, dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Maka dari itu, pada film ini terdapat beberapa pelanggaran teori hak seperti eksploitasi waktu, eksploitasi upah, eksploitasi jaminan kesehatan, eksploitasi jaminan keselamatan, dan eksploitasi kekerasan fisik. Baik, selanjutnya itu ada teori biosentrisme. Teori biosentrisme ini termasuk dalam teori lingkungan. Teori ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga komunitas moral tidak lagi dapat dibatasi hanya pada ruang lingkup manusia. Setiap ciptaan makhluk hidup pantas mendapatkan keprihatinan dan tanggung jawab moral karena kehidupan merupakan inti pokok dari konsep moral. Karena bernilai pada dirinya sendiri, kehidupan harus dilindungi. Untuk itu dibutuhkan etika sebagai penuntun manusia dalam bertindak, melindungi dan menjaga kehidupan. Dalam film ini yang menunjukkan pelanggaran dari teori ini adalah eksploitasi jaminan kesehatan. Baik, berikutnya sini ada kesimpulan dari keseluruhan teori. Dari film ini kita dapat ketahui bahwa kasus Nike di Indonesia ternyata didasari oleh pelanggaran yang berkaitan dengan kaum buruh. Perusahaan Nike tidak peduli terhadap hukum-hukum yang meliputi kesehatan, keamanan, buruh atau pegawai, lingkungan, dan isu mengenai hak asasi manusia, buruh juga mudah kehilangan hak-haknya, dan juga sering mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis. Jadi pada kasus ini, menurut kelompok kami ada dua teori yang mendasari pelanggaran dalam etika bisnis, diantaranya yaitu teori hak dan teori biosentrisme. Pada kedua teori ini, masing-masingnya memiliki pelanggaran yang masuk sesuai kategori teorinya. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.